terus ya, propaganda poligami menjelang 2024. Ya, saya dikirimin ngeri ya, PKS ini. Oh, belum di ini tadi ya. Ya, partai-partai Islam sedang menggagas poligami sekarang ini. Ya, dengan melakukan pembodohan. Pokoknya paling gampang itu orang dikasih seks. Ya, orang paling gampang supaya kleang-kleang itu kasih seks. Dulu entertain juga kasih seks ya. Belakangan kita tolak. Ya, belakangan banyak perusahaan-perusahaan yang menyadari salah. Tetapi paling gampang kalau mau dapat customer gede-gede, dijajanin pakai seks, saudara. Serem ya. Customer gede-gede itu dijajanin pakai seks, saudara. Esek-esek itu. Wah, kalau udah dikasih esek-esek itu, apalagi kinclong-kinclong, wah, lepek itu, nanti dia ngordernya banyak, saudara. Masalah bayar apa enggak urusan nanti. Wah, ya kan, dia tadi customernya ikut A, sekarang bisa ikut B, gara-gara dikasih seks. Jadi, poligami versi PKS ini, dia sedang mengentertain rakyat Indonesia dengan seks, saudara. Ya, kayak orang jualan, alias apa, jadi germo. Dulu saya nggak ngerti ya, saudara. Setelah saya setahun kira-kira, saya nyadari ya, saya bukan germo. Saya sekolah tinggi-tinggi itu bukan jadi germo. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau entertain begitu lagi. Anak buah saya sana yang suruh jalan. Kalau kamu mau jalan-jalan, ngajak ke sana kemari, udah biar dia yang jalan. Saya nggak mau lagi, saudara. Dan dulu saya juga nggak pernah ya, paling tak ajak tempatnya, kamu cari sendiri. Ya, cuman terus terakhir saya benar-benar nggak mau. Saya bukan germo. Saya sekolah tinggi-tinggi bukan jadi profesi jadi germo. Kalau mau jadi germo itu nggak usah lulus kuliah, saudara. Ya nggak usah kuliah, jadi germo itu gampang. Ya. Nah, nampaknya ini PKS sedang belajar latihan jadi germo, saudara. Ya, dengan melakukan politik poligami, dengan entertain seks. Ya, kenapa saudara pakai seks, saudara? Karena sekarang ini ya para penuntut pengambil keputusan nggak boleh istri lebih dari satu. Pegawai negeri ini tetap masih ada terikat sumpah, nggak boleh istri lebih dari satu, saudara. Pegawai negeri PNS di Indonesia, ya. Kecuali kalau istrinya tidak bisa punya anak atau sedang sakit. Ya, tetapi semua terikat sumpah tidak boleh punya istri lebih dari satu. Lalu PKS dengan gagah berani, gegap gempita, dia percaya diri. Ya, bagaimana cara mengambil hati para PNS ini yang tidak boleh punya istri lebih dari satu. Dibikin kalau saya menang, kalau PKS menang, maka akan bikin propaganda, akan bikin peraturan baru, undang-undang baru bahwa semua boleh poligami. Hebat ya. Di entertain pakai seks. Persis kayak gitu, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, apa bedanya PKS dengan germo? Ini yang selalu saya tanyakan dengan orang Islam dan orang Islam nggak bisa jawab. Apa bedanya ala Islam sama germo? Apa bedanya surga Islam sama Alexis, saudara? Ya kan? Dan sampai hari ini tidak satu orang Islam pun bisa menjawabnya. Apa bedanya surga Islam dengan Alexis? Apa bedanya ala Islam dengan germo? Nah sama ini, PKS ini lagi latihan jadi germo, saudara. Ya, Partai Germo Indonesia ini kan, PKS ini kan, Partai Germo, saudara. Menganjurkan dan menyarankan. Alasannya untuk menolong janda-janda miskin. Nah, kalau janda-janda miskin mau ditolong, yang ditolong yang 80 tahun, saudara. Kalau kawin yang 17 tahun namanya bukan nolong janda miskin, memang janda. Itu namanya pengen seks. Nah, repot, saudara. Anda bayangkan sebobrok itu, ya, sebobrok itu orang Indonesia, cara berpikirnya, saudara. Oh, tapi kan itu kan natural. Nah, itulah persamaan kamu dengan binatang. Tidak bisa mengekang nafsu. Asal ngelihat lubang ditubruk, saudara.
Yang penting tinggal syahadat. Sama aja asu kan juga begitu kan. Yang penting huk 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 kaing 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 kaing. Sama saja kan. Asyhadu alla la 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 Muhammad Rasulullah. Tabrak, kubrak, olala bebe. Ya kan? Sama kan? Sama. Nggak ada bedanya, saudara. Sama. Kalau tiap lubang terus ditubruk kaing-kaing, sama bedanya. Pokoknya tiap lubang syahadat dulu, lalu boleh ditubruk. Ya, dikontrak. Lubang pintu aja ditubruk, bener. Jangankan lubang pintu, ya. Jangankan lubang pintu, saudara. Lubang knalpot aja tubruk, puyeng. Lubang knalpot aja Apa yang Anda pikirkan ya? Bukannya orang diajari setia sama istrinya, lalu di manakah kesetiaan para lelaki kepada istrinya? Istrinya disuruh goblok. Dasar orang Islam goblok kamu ya, para orang-orang muslimah ini tolol goblok. Ya, tolol dan goblok. Ibadahmu adalah ibadah tolol dan goblok. Entah siapa yang ngajari. Ya, ibadahmu ibadah tolol dan goblok. Ya. Waduh. Orang Yahudi aja yang katanya kafir dan nanti dihukum paling berat di neraka saja menolak poligami, saudara. Ya, menolak poligami. Artinya juga nggak boleh selingkuh. Kalau selingkuh itu bisa dimiskinkan itu sama negara itu. Ya, di negara-negara yang sudah maju perekonomian, ya, selingkuh itu bisa dimiskinkan oleh pasangannya. Nah, hari gini, sebentar saya kasih dulu ya, kasih beritanya dulu nih. Mana tadi? Ya ini berita lama ya. Tapi saya mau mengingatkan menjelang 2024 ini dipakai ya, saudara ya. Bismillah. Bismillah, biskota, bistamri. PKS resmi sahkan program poligami dengan janda. Dengan semeringah, saudara. Aku bangga jadi germo. Ya, bilang begitu ya. Aku bangga jadi germo. Wah, saudara. Presiden PKS Ahmad Saiku sebut begitu adanya program. Ya, PKS membuat program solidaritas tiga pihak. Saran bagi kader berlogo bulan sabit melakukan poligami dengan janda atau aromil. Saat dikonfirmasi Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman mengatakan program solidaritas ini merujuk dari Rasulullah. Waduh, membolehkan umatnya untuk berpoligami. Terkait status hukum barang tersebut itu kan persoalan agama, bukan semata-mata budaya. Dalam hal ini Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dibolehkan, diizinkan. Juga mencontoh, pantesan Rasulnya aja mencontohkan kok. Rasulnya aja cabul kok. Waduh. Waduh, pantesan. Ya, Rasulnya aja cabul dicontoh. Oleh sebab itu mungkin bagi partai dikepalai oleh Ahmad Saiku menjalankan program baru yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sebagai pemeluknya tidak mungkin membuat hukum yang lain, tidak boleh. Surahman juga menunjukkan kepada kader PKS yang mampu dalam sisi finansial boleh saja melakukan poligami untuk menolong para janda, fakir miskin dan anak yatim. Ya, coba lihat bawahnya nih. Kelas poligami, cara kilat dapat 4 istri. Compong ya memang setan ya. Cara kilat dapat 4 istri. Waduh. Ya, mempromosikan cara kilat memiliki 4 istri. Forum Poligami Indonesia. Lokakarya, coba Anda bayar 3,5 juta untuk mengambil kelas ini. Ya. Diskon untuk perempuan. Ada aja. Hanya 1 dari 1 juta pria yang menolak poligami. Hah? Oh, orang Indonesia otaknya sininya
Hanya 1 dari sejuta orang yang menolak poligami. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Sementara pria mempromosikan praktik cenderung melukiskan gambaran keharmonisan perkawinan sebagian besar istri. Ya, Nirma Nurmila lulusan Universitas Melbourne melakukan penelitian berfokus perkawinan poligami yang mengatakan bahwa istri yang diwawancari menggambarkan bahwa mereka merasa dikesampingkan. Pada kenyataannya perempuan-perempuan dirugikan ya. Tapi semuanya mendukung ya, bingung ya. Mana kemarin itu ada perempuan pendebat orang Islam katanya aku rela dipoligami. Bingung ya. Nah, istri kedua dirugikan karena pernikahan mereka tidak didaftarkan. Pusing ya. Kemarin di Jerman juga gitu ya. Ada dipulangkan ya, imigran dipulangkan karena istrinya ternyata 4 yang bawa. Dia bawa istri 4, saudara. Gila ya. Dipulangkan lah. Geblek apa? Bawa istri 4, saudara. Dipulangkan langsung. Nah, gimana tuh ya kalau udah begitu ya? Tapi mau kok doyan kok. Doyan mau istrinya juga bodoh. Perempuan-perempuan Islam memang goblok-goblok ya. Bingung ya, perempuan Islam goblok-goblok mau juga digituin. Nah, kalau Anda mau memang yang maunya begitu ya gimana lagi, saya juga nggak bisa ngelarang. Ya hak Anda juga mau dikawin. Cuman itulah ya makanya coba lihat ya di negara-negara poligami ya itu nggak bisa maju, saudara. Negara-negara yang berpoligami itu nggak bisa maju ya. Bingung ya. Negara-negara, nah ini the winner nih, bagus juga nih ya. Melahirkan gratis. Oh salah ya, Jokowi salah. Jokowi salah ini. Wah ini salah. Melahirkan anak pertama gratis. Yang kedua dia harus bayar. Yang ketiga dia harus bayar full. Di Cina ya. Kenapa Cina berhasil menekan angka kelahiran dengan luar biasa hebatnya? Karena anak pertama gratis ditanggung negara. Anak kedua dia bayar. Anak ketiga dia bayar full, saudara. Ya, dan bahkan bayar pajaknya selama masa hidup. Itu ya. Tapi ya agama memang nggak bisa. Agama itu memang ini ya, menolak kemajuan. Agama itu membuat miskin. Ya dari segala macam ya, Islam sampai bahasnya itu mau dibahas apa lagi? Semua dalam Islam geser aja, kentut aja, udah pokoknya salah aja Islam itu. Ya, bikin larat pokoknya agama Islam ini. Bikin susah, bikin larat, bikin perang, bikin bencana, bikin ruwet. Agama ini memang Islamofobia. Wah, Islamofobia gundul mupeang. Bukan fobia ya. Kita lagi cerita fakta kok. Kenapa nggak ada yang bilang PKI fobia coba? Ada nggak PKI fobia? Coba ya. PKI fobia ada nggak PKI fobia? Kenapa nggak ada yang PKI fobia? Merusaknya PKI di mana coba? Partai pendiri partai PKI kan santri-santri juga, ya kan? Malah saya dengar itu si DNID itu waktu mau ditembak mati dia azan dulu ya, azan dulu dia loh DNID itu habis khotbah PKI, terus dia mengumandangkan azan. Bingung ya, ini Jokowi masalah ini. Jokowi sekarang kadrun ya, isinya pakai jilbab. Kenapa dadak udah pakai jilbab ya? Berarti Jokowi tidak mewakili kita yang minoritas. Jokowi tidak mewakili kita yang minoritas. Ya, mengapa harus pakai jilbab?
Nah, sekarang sudah makin kentara. Seperti apakah negaramu? Oke, ini sih penggalangan ini ya, kampanye anti poligami ya. Karena perempuannya dirugikan dan anak-anak sebenarnya dirugikan ya dalam poligami itu. Anak-anak jadi tidak karu-karuan ya, kehilangan komitmen. Hmm. Kehilangan komitmen. Sama istri aja nggak setia, apalagi sama negara. Loh Soekarno juga poligami, nah ini mumet ya kan. Makanya akhirnya tumbang juga kan. Kan tumbang juga. Kenapa Soeharto lebih kuat? Karena Soeharto nggak poligami. Ya, karena Soeharto nggak poligami. Makanya kuat ya. Zaman Soeharto dalam kondisi seperti apapun kita kuat negara Indonesia. Justru kita kuat sekali zaman Soeharto. Begitu masa reformasi habis kita ya. Habis. Dengan segala kekurangannya. Bukan enak zamanku, bukan enak zamannya Soeharto, bukan. Kita harus maju terus, ya. Tetapi harus diakui bahwa Indonesia kuat zaman Soeharto. Di akhirnya memang anak-anaknya korupsi begitu hebat ya. Nah, itulah kesalahan Soeharto ya. Tetapi kalau yang bagus itu jangan diganti ya, yang jelek. Nah, itu kan konyol nih bangsa juga nih para ini ya, para orang-orang yang bilang yang bagus jangan diganti, yang sudah bagus jangan diganti. Ini mah mau dirombak semuanya. Ya akhirnya kayak ngocok kartu, ya keluarnya ya bisa doremi. Ya, bukannya maksud ya doremi lagi. Bukannya full house bisa doremi nanti akhirnya. Ya, bahaya. Nah, tapi itulah Indonesia. Nah, berkali-kali kita sudah ingatkan. Nanti kita mulai ini ya mix ya. Saya sudah persiapkan materi-materi untuk masuk lagi ke apologia ya, karena gereja-gereja mulai banyak, saya lihat gereja-gereja mulai banyak berapologia, pendeta-pendeta, tapi ngawur ya. Saya banyak dengarkan pendeta-pendeta berapologia itu dari GBDI, dari mana GBI, dari apa itu ya. Tapi ngawur-ngawur, saya nggak ngerti deh. Itu ketemu orang Islam ya habis itu. Nanti saya mix ya, ini kita mulai tanya jawab Alkitab lagi. Kita kembali ke natur kita yang awal ya. Sambil terus kita siap setiap kali ada berita. Setiap hari kita selalu serukan anti khilafah pasti. Kita komit ya. Kita nih channel anti khilafah, propaganda kampanye, bukan propaganda, kampanye anti propaganda khilafah, anti propaganda poligami. Ya, kita nih anti propaganda poligami dan anti khilafah. Ini channel spesial, satu-satunya yang masih eksis. Yang lain sudah capek, ya sudah capek, tapi kita eksis. Tapi memang terbukti efektif ya. Setahun kemarin kita gegap gempita begitu, gila-gilaan. Tahun ini menjadi lebih baik walaupun ya mereka tadi ya channel-channel Islam ini juga pada tumbang ya, channel-channel Islam udah nggak ada yang bermutu. Semuanya cuma ngambil dari kita semua. Semua channel Islam itu ngambil dari channel-channel kita, dari saya ya, kebanyakan ya. Lucu juga ya. Mereka pacaran, satunya laki-lakinya Islam, perempuannya Kristen. Terus mereka cinta, pokoknya wah luar biasa cinta Romeo and Juliet. Wah luar biasa ya. Kompak segala macem. Terus mereka menikah, akhirnya kan istrinya jadi Islam. Tapi mereka sudah janjian nggak akan poligami, ya karena cinta, namanya cinta pokoknya. Tetapi karena di Islam itu dibolehkan, laki-laki itu pasti akan berubah pikiran. Ya, jadi goblok Anda perempuan-perempuan Islam. Nyatanya akhirnya perempuan ini ya, aduh geger, terus dicari kesalahannya, difitnah bahwa perempuan ini selingkuh. Sampai perempuan ini nangis ya sama waktu itu ngadu ke saya. Wah, saya sampai nggak enak kan, karena yang laki-lakinya sahabat baik saya kan. Wah, saya bingung serba salah nih jadinya nih kan. Waktu itu kan saya juga lagi rusak-rusaknya saya juga kan. Wah, saya ikut-ikut bohongin lagi waktu itu, goblok juga saya ya. Ikut bohongin juga. Terus saya bilang, tapi tadi saya akhirnya ngomong ya sama dia. Jangan mau tanda tangan cerai ya. Jangan kalau disuruh apa-apa, pokoknya kamu yang benar.
Akhirnya saya ini ya membelain dia akhirnya karena nggak tega ya. Kebayangin ini baik, ini perempuan ini baik sekali ya. Akhirnya mau dipoligami gara-gara suaminya ngacengan begitu. Pokoknya mau janji apapun lagi pacaran, tai semua itu orang-orang Islam itu ya. Kalau Anda belum menikah, orang-orang Islam itu kalau janji tai, 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 pokoknya tai, Allahnya maha penipu pokoknya. Ya, begitu udah kawin, kamu udah kalah, udah kayak korden ya. Isinya lipetan-lipetan gitu. Wah, udah pokoknya udah ada apa? Sudah ada ploynya, sudah ada ini ya kan. Udah ada drempelnya tuh pokoknya. Aduh, udah langsung poligami. Mereka langsung poligami kan dibolehkan. Nanti bagaimana caranya mereka cari cara pokoknya supaya bisa poligami. Kawin siri lah, apalah semuanya. Karena ternyata ustadznya sekarang khotbah lagi kan. Bahwa untuk poligami tidak perlu izin dari istri. Eden ya, dulu izin ya, harus ada izin tertulis dari istri. Sekarang keluar lagi aturan lagi, fatwa dari ulama kan. Nggak perlu izin dari istri loh untuk poligami. Ayo, mati-mati dah lo. Makanya jangan kawin sama orang Islam, goblok lo. Poligami, Anda yang tidak mau dipoligami, cepetan jadi Kristen. Karena di dalam Kristen tidak boleh poligami. Ya, ada aturannya jelas. Ya, jadi Anda yang tidak mau dipoligami, buruan jadi Kristen, tinggalkan Islam. Tinggalkan Islam. Anda perempuan-perempuan dulu pernah di sini ada yang kesaksian. Saya baru ingat namanya Bu Tiwi. Ya, Bu Tiwi dulu ya. Kesaksian di sini. Ya, dia dulu Islam. Dia bukan Islam yang terus dia jadi Kristen bukan gara-gara lahir baru dia ketemu Yesus. Enggak ada. Dia gara-gara ketakutan dipoligami. Ya, dan akhirnya dia memang nggak pernah dipoligami dan dia berhidup bahagia dengan suaminya. Itu suaminya meninggal, dia menikah lagi tetap dengan orang Kristen. Ya, dan dia 2 kali menikah karena suaminya meninggal yang pertama. Yang kedua ini juga sayang sama dia dan tidak poligami. Sementara sepupunya dia dipoligami semua. Wah, sedih saudara. Ya, gitu ya. Wah, pokoknya tai deh. Mau janji apa aja suami-suami, apalagi pacaran Islam, orang-orang Islam itu. Tai semua dah. Pasti dipoligami ujung-ujungnya. Kecuali kalau Anda memang terlalu tolol ya. Anda pengen masuk surga cepat-cepat. Anda goblok. Aduh, di surganya aja dipoligami lagi. Aduh, Islam. Goblok bener sih lo orang. Ya nggak di dunia, nggak di surga, dipoligami. Aduh, ini Jokowi juga sama nih bininya nih. Goblok juga nih ya kan. Pakai kerudung lagi. Aduh, sebentar lagi minta kawin tuh si Jokowi itu. Jangan-jangan udah kawin juga tuh. Ya si Jokowi juga. Ada, wis nggak bener semua pokoknya. Ajaran titit membawa damai, bener ini ya. Ini ajaran titit membawa damai. Pak Po, Aduh, ya. Pak Po, ini Ibu Kartini bisa nangis di liang kubur. Aduh, Dia gentayangan berjuang rohnya buat itu. wanita, sekarang wanita Indonesia dibodoh-bodohin. Ini Kan udah nggak diakuin lagi kan Ibu Kartini sebagai pahlawan wanita kan, perusak akhlak wanita itu. Kartini kan dianggap perusak akhlak wanita Islam kan? repot. Pak Paul, Angel udah. Angel. Pak Paul, Ya. mungkin untuk pemilu 2024 ini ya, mungkin kalau diusung, mungkin kalau ada salah satu partai yang mengusung tema anti poligami, mungkin dia bisa naik daun nanti. Bagaimanapun juga entertain seks itu paling situ. Kalah ya Pak Paul ya. Tadi kan di awal saya udah cerita, dulu kita dagang ya. Dulu saya ya, pertama, tapi sekarang saya udah ngerti caranya ngalahkan entertain seks itu ya. Wah, kalah semua itu. Jadi dulu saya kepancing ya, entertain seks. Wow, saya kan nggak, karena saya dari anak rumahan, saya kan bukan anak jalanan waktu kecil kan, anak rumahan nggak pernah jajan. Saya itu berhubungan seks pertama kali ya dengan istri saya. Nah, sementara dulu anak buah saya itu wah dari SMP SMA mereka udah jajan semua, udah tahu pelacur ini pelacur itu. Mereka sudah tahu wah sama artis ini sama artis itu, udah ngeri-ngeri mereka itu ya. Jadi kalau udah giliran entertain gitu ya saya udah kalah, ketinggalan jauh di belakang saya. Udah saya cuma gigit jari aja dah. Udah masalah entertain. Dan akhirnya orderannya ke sana semua. Sampai suatu ketika saya ngerti, saya ini sekolah tinggi-tinggi bukan jadi germo, saya bilang begitu kan. Nah, akhirnya saya ngerti caranya. Ya, apapun balik-balik duit, ya kan.
apapun balik-balik duit. Nah, udah saya ikut ya, saya kasih hadiahnya di depan. Bonusnya kalau capai target, bonusnya tak kasih di depan, baru dia kejar target. Wah, dikejar semua itu ya. Itu mengalahkan semua. Akhirnya di perusahaan saya terakhir itu tidak ada entertain cewek lagi. Nah, sebenarnya begitu. Nah, balik lagi duit. Realistis makan. Memang entertain cewek itu menarik. Makanya gereja itu harus kasih makan. Sebetulnya, ya lihat ya, kalau gereja kasih makan, tapi kalau gereja nggak mau kasih makan, tinggalkan uangmu kasih ke Damaris. Nanti Damaris mati-matian sungguh-sungguh. Coba lihat nanti. Oh, bisa ngeri ya. Damaris ini begitu kita udah boom gitu ya, kasih makan sehari 10.000. Jadi partai politik langsung jadi loh Damaris itu. Jadi siapa yang nggak mau? Gila dikasih makan, udah buktinya udah nyata begitu. Ya kan? Buktinya nyata. Ya kan, kita cuma tinggal cetik begini jalan. Nah, masalahnya gereja ini tadi ya, orang Kristennya juga masih pin-pin, Bo. Kalau orang Islam perempuan itu udah jelas goblok, tolol, goblok, compong, sinting, kentir. Mau dipoligami, goblok. Tapi orang Kristennya masih pin-pin, Bo, pintar-pintar bodoh. Ya kan? Nah, repot. Masih mau dibodohin sama grupnya Gilbert CS. Ya kan? Nah, coba Anda ya, lihat ya, kalau sampai Damaris bisa kasih makan 10.000 orang per hari, nggak ada tuh khilafah. Mau dikasih dicentrek 72 bidadari juga nggak laku dah itu. Garing semua itu, ikan asin itu gesek itu kan. Garing semua dah pokoknya. Nggak bisa. Ya makanya ayo kita kejar Damaris menuju 10.000 bungkus per hari. Nanti bisa ya. Nanti bisa. Ya, nanti nggak ada tuh khilafah poligami segala macam, nggak akan goblok. Tidak akan goblok orang-orang itu kalau udah kenyang. Kenapa orang itu goblok mau dipoligami? Karena lapar, dia takut nggak makan. Udahlah daripada nanti ini mendingan kawin sama orang kaya. Tapi kalau selalu ada lembaga-lembaga, anakmu bisa sekolah, kamu pasti makan, anakmu pasti sekolah. Kita selalu siapin sembako, selalu siapin uang beasiswa. Nggak ada orang mau dipoligami. Tak jamin nggak ada. Kenapa? Oh, saya ini langsung datang ke Damaris. Sekarang kita masih sulit kalau mau ngadain buat Anda ya, mau nolong-nolong gitu kita masih sulit karena dananya terbatas. Kalau dananya udah nggak seri, berapapun yang datang kita tolong, gila. Yang penting kasih sekolah. Nggak ada orang mau dipoligami. Nggak ada. Orang perempuan kan takutnya kalau anaknya nggak bisa sekolah, terus dia nggak bisa makan. Akhirnya rela dipoligami kan. Simpel kan? Itu kan sebenarnya adalah Maslow diagram perempuan dijilbabin sekarang. Kenapa sekolah-sekolah wajib jilbab? Supaya goblok perempuannya itu. Jadi saat ini di Indonesia sedang terjadi program goblokisasi perempuan-perempuan Indonesia. Ya, sedang digoblokin, goblok, dibuat compong, dibuat sinting, dibuat kentir ini orang perempuan-perempuan di Indonesia ini. Ya, dibikin, disuruh paksa pakai jilbab. Nggak boleh menatap mata pria katanya, nggak boleh menatap, goblok. Makanya saya bilang bolak-balik ya, kalau punya anak di Indonesia kamu ya, ajari anakmu itu buat nendang titiknya laki-laki, bijinya itu. Begitu mau diperkosa, tendang yang keras, biar pecah itu bijinya. Ya, jangan mau, jangan takut. Wah nanti dia begini, berarti berdosa, enggak berdosa. Ya, nggak akan berdosa, percaya saya nggak akan berdosa. Nanti kalau berdosa bilang disuruh sama Nabi ke-26. Wah, bilangnya enggak percaya. Ya, jangan mau digoblokin sama laki-laki Islam, diperkosa, dipoligami, ya. Jangan mau, ya. Karena itu adalah sebuah penistaan terhadap hak martabat wanita. Lihat di Alkitab, nabi-nabi yang berpoligami dihukum sama Tuhan. Ya kan? Nabi-nabi yang berpoligami itu dihukum sama Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati.